sharing-nya. Nah, topik berikutnya, wah ini kalau kalau kita bicara soal apa, hidangan biasanya pamungkas nih, ujung-ujung paling ujung nih. Save the best for last katanya begitu biasa orang bilang. Bro Juanda, yes brother Siap, Juanda. siap. Yang Wow. kalau kasih buku isinya daging semua, katanya begitu ya. Hati nanti yang Jangan ngomongin daging, bro. Udah jam makan siang nih. Berat tugas gua. jangan salah loh, anak-anak binus ini benar-benar apa semangatnya luar biasa loh ya. Tapi sambil yang mau makan, silakan ya, sambil makan, sambil dengerin Bro Juanda biasanya, nafsu makannya tambah banyak, seperti itu. Oke, Bro Juanda silakan, waktu tepat saya persilakan. Siap, thank you, bro. Oke. Oke, buat teman-teman yang belum kenal, kita kenalan dulu. Nama saya adalah Juanda Rovelim. Ya. Saat ini saya adalah founder dari Kafling Solusi Digital. Kafling Solusi Digital marketing agency yang menangani social media management dan social media campaign dari perusahaan-perusahaan. Saya juga CMO dari PT Karya Anak Milenial Indonesia. Ini adalah usaha saya di bidang F&B. Saya juga ada certified trainer, founder dari iCommunity, digital marketer, dan ini ada beberapa karya saya. Buku pertama saya Digital Marketing in Action yang sudah terbit juga cetakan kemudian juga buku Naked Sales itu ditulis bersama dengan 17 praktisi penjualan lainnya. Ya, jadi ini juga salah satu metode penulisan ya. Kalau teman-teman nggak bisa nulis satu buku, ya nulis aja satu bab gitu ya. Nanti kerjasama sama yang lain dibikin jadi satu buku. Terus juga ada e-book Ghost Kitchen dan ada game card digital marketing is fun ya. Kalau mau tahu lebih lengkap bisa ke juandarovelim.com atau ke Kafling Solusi di. Nah, teman-teman ini ada satu quote yang menarik banget ya. Ini apa namanya? Bro Alex jagoan kungfu ya. Ini saya kasih quote-nya juga dari Sun Tzu nih ya, jenderal perang dari China gitu ya. Nah, di quote ini dia bilang kan, if you know your enemy and yourself, you need not fear the result of 100 battles ya. Kalau Anda mengetahui siapa musuh Anda dari Anda, maka Anda tidak perlu takut akan ratusan pertempuran. Ya. Tetapi kalau Anda mengetahui diri Anda, tetapi nggak mengetahui siapa musuh Anda, maka setiap kemenangan yang diraih, Anda juga akan menderita kekalahan. Dan yang terakhir, kalau Anda tidak mengetahui siapa musuh Anda dan siapa diri Anda, maka Anda pasti akan dalam setiap pertempuran. Nah, apa relevansinya dengan digital marketing gitu ya? Nah, relevansinya dengan digital marketing adalah seperti ini kira-kira teman-teman. Ya, kalau Anda mengetahui ya siapa customer Anda, ya siapa customer Anda dan siapa diri Anda, ya maka Anda nggak perlu takut tuh untuk jualan, ya untuk jualan online gitulah ya, seperti itu. Tetapi kalau Anda siapa diri Anda, kehebatan bisnis Anda, kehebatan produk Anda, tetapi Anda nggak mengetahui siapa customer Anda, maka peluangnya 50-50, ada yang beli, ada yang enggak, gitu ya. Tetapi kalau Anda ya nggak mengetahui siapa customer Anda, dan lebih parahnya Anda juga nggak tahu apa hebatnya bisnis Anda, apa hebatnya produk Anda, maka ya Anda pasti babak terus ngiklan boncos segala macam gitu. Nah, di sini kan kita pengen jadi juara ya. Ini pada Piala Dunia kemarin harusnya udah diganti pada Euro kemarin ya. Euro kemarin kan Italia ya. Ini Piala Dunia kemarin juaranya ada Prancis. Dan kita di sini pengen menjadi pemenang gitu. Nah, tetapi untuk menjadi seorang pemenang ya baik itu di dalam dunia olahraga ataupun di dalam dunia marketing, ya kita butuh yang namanya latihan seperti. Dan kita juga butuh yang namanya strategi. Nah, strategi ini saya sebut sebagai digital marketing is fun. Ya, kenapa sih digital marketing is fun?
Nah, jadi kita harus belajar digital marketing ya secara menyenangkan, teman-teman. Walaupun melalui Zoom seperti ini ya, gambarnya seperti Zoom seperti ini, tetap kita harus fun, kita harus tetap ceria, kita harus tetap senyum gitu ya. Dan fun ini ya, selain kata ini menyenangkan, teman-teman, ya singkatan ya. Apa itu singkat? F yang pertama adalah formation, U-nya adalah unique, dan N-nya adalah niche market. Oke, kita bahas satu-satu nanti. Ya. Nah, formation. Ketika kita bermain ataupun kita melakukan digital marketing, kita tidak hanya mengandalkan satu ataupun dua pemain saja. Sepak bola semua ya. Kalau sepak bola, kita tahu sekarang kemarin Lionel Messi baru saja menjadi juara ya di Copa Amerika gitu ya. Tetapi kalau Messi main sendirian, tidak disupport ya oleh rekan-rekan timnya, Messi juga sejago-jagonya dia nggak akan memenangkan Copa Amerika. Ya. Nah, oleh karena itu Messi pun butuh formasi, butuh strategi seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, lapangan bermainnya, itu dari segi strateginya. Kalau kita lihat dari segi lapangan bermainnya, kalau Anda, teman-teman di sini, main di lapangan yang seperti ini, kira-kira nyaman nggak? Kira-kira enak nggak? Kira-kira pemain gampang cedera nggak? Gitu. Kebanyakan pasti enggak. Nah, oleh di sebuah lapangan dan sebelum kita menjadi juara, lapangan pendukungnya pun harus support, ya. Nggak bisa Messi latihan di lapangan seperti ini terus gitu ya. Mungkin ketika dia masih di Argentina, ketika dia masih miskin, mainnya di jalanan, mainnya di lapangan seperti ini gitu. Tapi kalau kita main di lapangan seperti ini terus, kita nggak bisa menjadi juara. Dia harus pindah ke Barcelona gitu kan, untuk mendapatkan infrastruktur yang bagus, lapangan yang bagus, teknik yang bagus, pendukung yang bagus, dan lain-lain seperti itu. Ya. Nah, tetapi permasalahannya adalah kalau kita cuma mengandalkan lapangan yang bagus, lapangannya ini baru sebesar lapangan doang, kosong gitu ya, nggak ada pemain yang main di sana. Oke, nah kalau nggak ada pemain yang main di sana, maka lapangan ini juga sebagus-bagusnya lapangan nggak akan berguna secara ekonomi. Nggak ada yang main, jualan cilok, ya nggak ada perputaran uang. Nah, oleh karena itu, di samping lapangannya yang bagus, kita juga butuh ya strategi-strategi untuk mendatangkan traffic-nya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya, digital marketing itu like an iceberg. Jadi digital marketing itu seperti gunung es. Yang orang lihat ya, yang orang lihat itu enak banget ya, follower dia udah banyak, wih verified, wih dia sekali post dapat likes-nya banyak banget, wih dia sudah bisa monetize account-nya gitu ya, sudah dapat income, sudah dapat duit gitu. Tapi yang orang nggak lihat ya, yang orang nggak lihat itu yang bagian bawah ya, ada to-do list-nya, ada relationship-nya dia dengan pasangan gimana, dengan keluarga bagaimana gitu ya. Terus bagaimana strategi dia hitting the target, bagaimana konten strateginya, bagaimana timingnya, gimana dan bagaimana expertise-nya dia. Ini yang orang nggak lihat gitu. Orang lihat yang udah berhasilnya doang. Nah, oleh karena itu teman-teman, kalau kita berbicara tentang digital marketing, ya, itu pemainnya banyak banget. Ya, pemainnya tuh banyak banget. Ada FBA, ada app development, ada web design, ada SEO, ada video production, social media branding. Kok banyak banget bro, gitu kan ya? Banyak banget, harus mainin ini semua? Kan pertanyaannya gitu. Jawabannya adalah enggak. Sama seperti sebuah klub sepak bola. Di dalam sebuah klub sepak bola ada 22 pemain minimal. Ya, ada 22 pemain minimal. Nah, ketika bertanding, itu kan nggak semuanya main. Gitu, ya. Kita pilih 11 pemain yang memang lagi mentalnya lagi bagus ya, semangatnya lagi bagus dan segala macam. Baru kita mainkan. Yang lagi nggak perform, yang nggak usah dimainkan gitu. Nah, oleh karena itu,
di dalam digital marketing, Anda berperan sebagai manajernya, sebagai coach-nya, ya, dan Anda yang menentukan formasinya. Oke? Nah, formasinya seperti apa? Contoh kayak gini. Di bagian penjaga gawang kita taruh konten, benteng benteng terakhirnya. Oke? Nah, ketika bolanya sudah ada di konten, ya, ketika bolanya sudah ada di konten, bolanya ini kita mau salurkan kemana? Apakah mau ke YouTube, apakah mau ke Facebook, ataukah mau ke Instagram? Artinya kita arahkan dia ke sosial media, misalnya kayak gitu. Ya. Nah, setelah dari YouTube, Facebook, Instagram, kita mau arahkan bolanya kemana lagi? Apakah kita mau nyerang pakai sayap kiri, atau kita mau nyerang pakai sayap menggunakan website, atau kita menggunakan WhatsApp, gitu. Jadi dari sosial media kita arahkan dia ke website, boleh. Sosial media kita arahkan dia ke WhatsApp, boleh. Bebas aja gitu ya. Nah, terus kita mau pakai tipe penyerangnya seperti apa? Apakah kita mau menyerang secara organik, ataukah kita mau menyerang pakai ads? Ini dua tipe penyerang yang berbeda nih. Ya, organik dia nggak butuh uang, dia nggak butuh budget, ya. Tetapi biasanya organik ini pelan ya, hasilnya tuh pelan banget gitu. Tetapi ya grow-nya pasti gitu. Pelan-pelan tapi pasti. Ya. Nah, sedangkan ads ya ini bisa geraknya cepet banget ya. Kita bisa mendapatkan customer tuh cepet banget. Tetapi butuh bensin, butuh bahan bakar gitu ya untuk jalannya lebih kenceng gitu. Butuh dana lah seperti itu. Nah, jadi misalnya teman-teman pilih gitu ya. Oh, kalau saya ya orangnya sukanya ngelob gitu ya. Dari kiper saya langsung ya nanti saya serangnya pakai ads boleh, atau saya mau pelan-pelan dulu nih main dari bawah, dari konten saya taruh di Facebook, nanti saya iklanin ke website, dari website nanti kemana boleh ya. Teman-teman yang jadi manajernya, teman-teman jadi pelatihnya, teman-teman yang nentuin formasinya mau seperti apa. Tetapi yang perlu saya tekankan di sini, nggak ada orang yang berhasil hanya dengan mengandalkan satu saja. Artinya apa? Oh, saya berhasil dengan menggunakan Instagram saja. Instagram itu entah itu nanti dia dilarikan ke website atau dilarikan ke WhatsApp untuk chatting, pasti ya. Dan Instagram pun butuh konten, ya kan, butuh konten, butuh copywriting dan segala macam, ya. Facebook juga sama, YouTube juga sama seperti itu. Jadi butuh sebuah tim, ya, butuh sebuah kerjasama dari berbagai platform seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah kita harus unik. Kita bisa lihat di sini saya gambarkan dengan bebek nih ya. Ada satu bebek yang warna-warni di samping di sekitarnya semuanya sama, hanya berwarna kuning gitu. Nah, sama ketika kita bermain secara digital, kita nggak hanya bersaing dengan satu ataupun dua kompetitor gitu. Kita bersaing dengan seluruh dunia. Kenapa? Sekarang orang bisa kok. Ngapain saya beli handphone di Indonesia misalnya harganya lebih murah, gratis ongkir lagi. Nah, gimana pebisnis-pebisnis lokal kita bisa bersaing seperti itu, ya? Nah, untuk kita bisa bersaing, kita harus punya keunikan. Kenapa? Karena kalau misalnya barang yang kita jual sama dengan orang lain, kenapa orang harus bela-belain beli ke kita? Yang mana mungkin harga kita juga lebih mahal dibanding dengan orang harus jauh-jauh pergi sampai ke Malang, misalnya pergi ke Bali, ya, untuk mendapatkan produk tersebut. Ya, nah Anda harus menjadi seseorang ataupun sebuah produk yang unik sehingga orang cari. Anda sudah tidak bisa lagi bermain produk yang biasa-biasa saja. Ya, harus ada satu ataupun dua keunikan yang nggak didapatkan di tempat lain, tapi hanya Anda miliki. Akan membuat Anda survive seperti itu, ya. Dan yang ketiga adalah niche market. Ya, Anda harus tahu tuh siapa customer Anda sebenarnya. Kalau misalnya Anda bilang, oh saya jualan makanan Pak, makanan itu bisa buat semua orang Pak, enggak juga, ya. Iya benar makanan itu buat semua orang, tapi enggak semua orang butuh makanan Anda. Kenapa demikian? Contoh, misalnya saya mau jualan ayam, ya. Ayam aja itu nanti bisa diolah, ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada ayam geprek, terus sambelnya ada yang pedas, ada yang nggak pedas, ya.
dan lain-lain gitu. Dan setiap orang itu sukanya beda-beda. Jadi nggak bisa gitu, misalnya saya nggak suka ayam bakar, terus Anda jualan ayam bakar, paksa dia beli, nggak bisa. Nah, Anda harus memilih niche market. Target market Anda itu siapa? Nah, pertanyaannya adalah, kayak tadi Sun Tzu bilang, apakah Anda mengetahui siapa konsumen Anda? Nah, gimana cara tahu konsumen kita? Ini ada buyer persona. Supaya kita bisa tahu siapa sebenarnya customer kita harus tahu kira-kira apa daily rutinnya dia. Kesehariannya dia tuh apa. Pain point-nya apa, rasa sakitnya itu apa kalau dia nggak dapetin produk kita. Ya, kan apa? Dia menggunakan bahasa yang berbeda dengan audiens kita. Kenapa? Karena jadi nggak nyambung. Contoh misalnya, ada orang Batak, mau nawarin produk ke orang Sunda, pakainya bahasa Batak. Ya orang Sundanya kagak ngerti gitu. Nah, makanya supaya orang Sundanya ini ngerti, pakailah bahasa yang sama, bahasa Indonesia, supaya dua-duanya ngerti. Seperti itu. Nah, sama ketika kita di dalam dunia digital, misalnya kita mau Instagram, ya kita mau jualan di Instagram. Kalau kita mau jualan di Instagram, jangan gunakan bahasa YouTube. Kenapa? Hai guys, ya, jangan lupa like dan subscribe channel saya. Di Instagram nggak ada, ya subscribe nggak ada, channel nggak ada. Yang di Instagram tuh adalah follow, ya, dan juga kalau di Instagram pakainya bukan hi guys, gitu. Tapi mau dia cewek, mau dia cowok, panggilnya sis. Kalau enggak, digunakan bahasa yang sama gitu ya. Dan kemudian adalah keyword ataupun frase apa yang ingin Anda kuasai. Dan key influencer dia siapa? Faktor-faktor yang membuat dia beli itu siapa? Terus social medianya bagaimana? Aspirasi dan preferensi dia bagaimana? Nah, ini semua harus kita cari tahu. Gimana cara cari tahunya? Ada dua cara. Pertama, kita bisa melakukan diskusi. Ya, ngobrol langsung sama dia, ngobrol aja, tanya-tanya gitu ya. Ingat loh, diskusi bukan interogasi. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kita nggak bisa melakukan diskusi seperti itu, ya udah pakai cara yang kedua, asumsi. Ya udah kira-kira aja lah kita stalking sosial medianya dia, kita perhatiin, kita amatin kira-kira nih dia orangnya kayak gimana nih. Ya. Nah, itu kita bisa lakukan, itu kita bisa dapat datanya. Kalau kita pasti lihat dalam sebuah vlog, ya, namanya siapa, umurnya apa, title-nya apa, industrinya, dia kerja di mana, tanggung jawab dia apa, personality type dia, tipenya orang kayak bagaimana, value yang dia pegang itu apa, ya, bagaimana message strategi kita, apa top challenge dia, motivatornya apa, dan bagaimana produk kita bisa menolong mereka. Nah, kalau kita bisa tahu, itu akan sangat mudah untuk menawarkan produk kita. Kenapa? Karena antara kebutuhan dan penawaran itu klop. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan bahasa yang sama dan menjawab solusi dari permasalahan-permasalahan mereka. Nah, kalau ini nggak ada, kita menjadi blank. Apa yang pendekatan seperti apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka seperti itu, ya. Nah, tapi strategi aja nggak cukup, ya. Strategi aja nggak cukup, fun aja nggak cukup, oke? Fun aja nggak cukup. Kita pun harus melatih pemain-pemain kita, ya. Prancis mau jadi juara dunia, pemainnya harus latihan. Italia mau jadi juara Euro, pemainnya juga harus latihan. Mendengarkan jawaban dari. Oke. Nah, contoh. Latihannya pasti akan berbeda dengan kita sebagai back, pemain tengah, ataupun penyerang gitu. Nah, sama. Ketika kita di dalam dunia digital, pemain-pemain mempunyai latihan yang berbeda-beda. Ya. Nah, di sini saya akan sharingkan 5 pemain. Ya, tadi kan ada banyak tuh. Ya, ada banyak. Saya akan sharingkan 5 pemain yang biasa dipakai oleh orang online. Ya, pertama adalah YouTube. Ya, Anda bisa menggunakan YouTube untuk jualan Anda.
Nah, kalau Anda menggunakan YouTube, ini adalah hal-hal yang harus Anda training, Anda latih, Anda optimasi, seperti itu. Ya, yang pertama adalah channel, ya, yang kedua adalah thumbnail, yang ketiga title and description, yang keempat adalah playlist. Oke, 4 hal ini aja nih kalau di YouTube. Oke, channel Anda optimasi di bagian atas. Yang atas namanya channel art. Ya, Anda harus bikin channel art-nya itu yang profesional sesuai dengan bisnis ataupun produk Anda. Oke. Nah, terus di bagian about-nya, Anda tuliskan deskripsi tentang bisnis ataupun diri Anda sejelas-jelasnya dan mudahkan orang untuk bisa menghubungi Anda. Oke, itu di bagian channel-nya. Kemudian di bagian thumbnail-nya, Anda bikin thumbnail yang apa? Karena orang lihat thumbnail-nya dulu gitu. Orang lihat, oh thumbnail-nya menarik nih, dia baru lihat videonya gitu. Tapi kalau Anda cuma bikin video terus di-upload, itu yang tampil kan cuma cuplikan video. Udah gitu nggak ada keterangan apa-apa. Orang jadi nggak tahu ini saya mau lihat apa di sini. Nah, Anda harus bikin cover yang menarik. Beberapa orang bahkan covernya disebut sebagai clickbait, ya. Minimal orang lihat dulu, yang penting minimal orang nonton dulu, kayak gitu. Kemudian di bagian title dan deskripsi, Anda bikin sesuai dengan keyword, kata kunci. Kalau Anda lihat judul saya, itu adalah judulnya kata kunci, prinsip berjualan di Facebook. Terus di bagian bawahnya, itu juga pengulangan dari kata kunci. Pak, tapi kalau begitu, deskripsinya nggak menarik dong. Buat saya nggak penting deskripsinya menarik atau enggak. Kenapa? Karena orang jarang melihat arahkan gitu ya. Kalau nggak diarahkan suruh lihat deskripsi, orang nggak bakal lihat deskripsi kita gitu. Orang Indonesia itu kadang suka males baca, ya. Orang pintu Indomaret disuruh dorong aja dia tarik, apalagi deskripsi gitu ya. Nggak akan dibaca. Berapa banyak kejadian orang belanja online ngakunya ketipu, padahal dia nggak baca deskripsi, kayak gitu, ya. Jadi buat saya yang penting adalah deskripsi robotnya YouTube, ya. Yang penting adalah deskripsi ini dibaca oleh robotnya YouTube, sehingga ketika nanti ada orang yang cari kata kunci ini, video saya bisa muncul di pencarian itu. Itu poinnya. Saya nggak penting ini menjadi suatu suatu deskripsi yang sesuai dengan EYD, nggak penting. Ya, yang penting adalah deskripsi ini bisa dibaca oleh robot YouTube itu relevan seperti itu, ya. Kemudian kalau misalnya dibilang, Pak saya nggak bisa buat konten bisa segala macam gitu ya, nggak harus bikin konten yang bagus-bagus dulu gitu. Kenapa? Karena di YouTube itu originalitas juga penting gitu. Contoh ini ya, 2 jam nggak ngapa-ngapain aja, itu banyak yang nonton. 3,2 juta yang nonton, 2 jam nggak ngapa-ngapain, ada yang nonton. Punya ide yang bagus, yang keren, apa segala macam, nggak harus, gitu. Bahkan kalau kita berpikir bahwa, oh, Pak, saya sudah tua, Pak, sudah gaptek, Pak, dan segala macam, gitu. Ya, apakah kita lebih gaptek daripada Mbak Minto? Mbak Minto ini umurnya udah berapa? Ada yang udah lebih senior daripada Mbak Minto di sini? Nggak ada kan? Ya, Mbak Minto aja bisa jadi YouTuber. Sekarang kalau mau endorse Mbak Minto, itu harganya jutaan, gitu loh. Ya, atau saya bisa nggak ada segala macam. Ini anak kecil Diwan makan bakso, bayangin Diwan makan bakso ditonton 88 juta kali. Tuh. Bayangkan kalau si Diwan ini makan baksonya merek Anda gitu ya. Itu lu exposure-nya 88 juta view. Ya, merek Anda dilihat orang gitu. Nah, bahkan saya ketika memulai waktu awal itu tahun 2008, ya saya ingat banget ini ya, saya nggak ngerti cara ngambil gambar, saya nggak ngerti bagaimana, yang saya tahu adalah saya pengen videoin, terus saya upload ke YouTube. Dan ternyata begitu di-upload, hasilnya miring gitu. Dan saya yakin ini ada 15.662 view. Kalau ini orang, setelah lihat video saya, itu sakit leher, karena dia hasilnya miring ini selama 1 menit. Kan? Seperti itu. Tetapi dari video yang nggak jelas seperti ini aja, saya bisa ekspor produk yang saya praktekin ke 10 negara waktu itu. Menggunakan YouTube, ya, seperti itu. Nah, kalau Anda berjualan di Instagram, itu beda lagi. Ya, kalau Anda jualan di Instagram,
Ini hal-hal yang harus Anda perhatikan, optimasi. Ada yang namanya bio, ada yang namanya feed, story dan highlight, dan ads-nya. Ya, ingat kita harus siap bayar harga, bayar iklan. Oke. Nah, di bagian bio ada 3 syarat yang harus Anda penuhi. Pertama, di bagian value. Yang kedua adalah apa yang kita bisa solve, dan yang ketiga adalah apa call to action-nya. Ya, value, apa yang bisa kita solve, dan apa yang call to action-nya. Dan 3 resep ini harus ditulis dalam 150 karakter. Oke, itu ada di bagian bio. Nah, di bagian username, gunakan username yang mudah untuk dicari orang. Escape ini, jangan tulisnya DR1NKSW33T3SC4P3. Itu selain secara pencarian itu nggak akan kecari, itu juga nyusahin orang. Ya, jadi gunakan bahasa yang baik dan benar aja, yang simple aja. Dan juga jangan kebanyakan tanda baca. Misalnya drink_sweet_escape, jangan, itu sulit. Ya. Nah, jadi cari yang ya. Berikut di bagian gambar, ya, ini salah satu game card saya, ya, jadi ini game card saya. Ketika saya mau jualan game card ini, jangan cuma gambar produk ditaruh di lantai di foto, ya. Kasih edit sedikit, cukup ditaruh di atas kertas karton warna putih, dikasih pernak-pernik menjadi lebih profesional, menjadi lebih menarik, seperti itu, ya. Jadi jangan cuma foto terus diupload, ya. Terus juga kayak gini, ya kan? Cuma dikasih karton putih aja menjadi lebih manis tampilannya, seperti itu ya. Nah ini ya, gambar produk juga, ini salah satu produk saya. Ya kita juga bisa jadi modelnya. Jadi jangan cuma sekedar produk ditaruh di meja, ya kita ambil angle-angle-nya ya kan, ambil angle-angle-nya buat yang menarik. Nah, kalau Facebook, beda lagi. Facebook itu yang harus dioptimasi, ada yang namanya Facebook profile, Facebook page, Facebook group, dan ads-nya. Oke. Nah, ini kalau di Facebook profile, ini namanya Facebook cover picture ya. Facebook cover-nya itu juga harus yang menarik, ya, tampilkan profesionalitas Anda. Oke. Terus juga di bagian Facebook profile picture-nya itu juga tampilkan wajah orang supaya apa? Misalnya kayak gitu, orang juga mau accept. Algoritma Facebook sekarang itu dilarang menggunakan logo ataupun gambar yang bukan orang di profile. Kalau ketahuan, robotnya kan sekarang udah bisa detect tuh ya, bisa detect wajah orang. Itu nanti bisa kena ban ya oleh si Facebook-nya. Nah, terus di bagian about-nya tampilkan data yang jelas sehingga memudahkan orang menghubungi kita. Seperti itu. Ya, jangan yang alay-alay gitu ya, misalnya bekerja di PT maju mundur nggak apa-apa, PT mencari cinta sejati, jangan yang kayak begitu, ya. Nah, kalau Google beda lagi ya. Google itu teman-teman bisa menggunakan keyword planner, Google Analytics, SEO, dan Ads ya, SEM-nya. Kalau keyword planner ya ini teman-teman bisa menggunakan seperti ini. Kata kunci apa sih yang dicari orang pada periode tertentu ya. Terus juga saingannya seperti apa sih? Terus jumlah pencarian rata-rata sebulannya gimana sih ya? Dan harganya ketika kita nanti mau ngiklan seperti itu ya. Oke. Nah, terus juga ini Google Analytics ya, dengan menggunakan Google Analytics teman-teman bisa mengetahui traffic yang masuk ke dalam website bounce-nya, ya, berapa banyak user, dan lain-lain. Nah, terus kalau di WhatsApp, ya kalau teman-teman menggunakan WhatsApp, ini yang teman-teman bisa lakukan, ya, personal chat. Jadi kalau di WhatsApp, bikin ini sebagai personal, ya, jangan cuma ngebrowse, jangan, ya. Jadi kalau kita dalam satu grup, bawa ke dalam chat personal, ya.
Nah, kemudian grup. Nah, kalau kita di grup, pastikan kita jangan menjadi silent reader. Kenapa? Nggak guna Anda masuk ke banyak grup, ya, terus jadi silent reader, Anda nggak akan mendapatkan manfaat apa-apa. Orang nggak akan ada yang kenal Anda. Ya. Di dalam sebuah grup, Anda harus aktif. Aktif ngapain? Aktif memberikan value. Supaya apa? Supaya orang tahu siapa Anda. Ya. Dan pastikan ketika Anda di dalam sebuah grup, Anda menaati peraturan yang ada di grup tersebut. Kalau grup tersebut boleh jualan, ya jualanlah. Kalau grup itu nggak boleh jualan, jangan jualan. Kalau grup itu hanya boleh jualan seminggu sekali, ya jualannya seminggu sekali. Jadi taati peraturan yang ada di grup. Ya, Pak, tapi kalau grup saya kebanyakan, saya left grup, Pak. Kalau nggak handphonenya ngehang, jangan. Ya, grup Anda harus punya grup sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena grup itu seperti wadah rezeki Anda. Ya, Anda bisa mendapatkan database yang sangat banyak di grup. Bayangkan satu grup ada 256. Ya, jadi Anda bisa mendapat 255 kontak seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya handphone Anda suka ngehang karena kebanyakan grup, maka bukan left group solusinya, tapi upgrade handphone Anda. Ya, buang yang lama, ya. Kenapa? Wadah rezeki kok. Wadah rezeki, masa Anda mau dapat rezeki banyak, RAM Anda kecil, ya rezeki Anda kecil gitu loh. Kalau rezeki Anda mau banyak, RAM Anda juga harus gede. Itulah wadahnya kayak gitu, ya. Nah, kemudian profile picture, Anda bisa menggunakan profile picture dan status untuk jualan, ya. Contoh. Nah, ini contoh ya. Saya punya profile picture, saya kasih flyer saya gitu. Sehingga kalau misalnya ada orang telepon atau ada orang kepo, yang dilihat adalah penawaran ataupun flyer saya. Oke. Dan juga biasanya gunakan WhatsApp bisnis sekarang ya. Dengan menggunakan WhatsApp bisnis, Anda bisa menampilkan bisnis Anda lebih profesional, lebih banyak detailnya, dan banyak tools-nya dibanding dengan menggunakan WhatsApp biasa. Nah, ini contoh grup saya. Grup saya banyak, IKA aja ada berapa tuh? Ada IKA Market, IKA Binus, ada banyak banget gitu. IKA aja ada 4 atau 5 grupnya, ya. Belum yang lain. Total saya punya grup lebih dari 100 ya. Nah, jadi perbanyak grupnya. Ya, kenapa? Karena Anda nggak pernah tahu, ya, Anda nggak pernah tahu grup Anda itu kapan kering, kapan basah gitu ya. Ada aja kadang Anda jualan di satu grup, oh kering banget nih, nggak ada yang beli gitu. Tapi Anda jualan di grup yang lain, oh dapat orderan. Dari Anda punya grup ya. Tapi ingat, harus taati peraturan grup, apalagi kalau di grup BIK, polisinya banyak ya. Polisinya banyak. Jadi harus taatin aturan yang ada di grup. Oke? Curhat tuh ya. Nah, kemudian setelah Anda sudah mengetahui gitu ya, pemain-pemainnya nih, bagaimana mengoptimalinnya ya. Nah, apa sekarang? Ya, strategi Anda sekarang adalah Anda harus bisa merangkainya menjadi sebuah formasi dan membuat sebuah peta perjalanan konsumen, ya, customer journey. Anda harus bisa membuat peta bagaimana dari orang yang tadinya nggak kenal produk Anda menjadi kenal, menjadi orang mau cobain, dan akhirnya menjadi orang mau beli lagi, dan akhirnya mau merefreshkan produk Anda. Nah, itu adalah sebuah rangkaian yang harus Anda susun. Tadi ya, strategi permainan sepak bola, dari konten diarahkan ke Facebook, dari Facebook diarahkan ke WhatsApp, baru nanti dia beli gitu ya. Nah, itu yang harus Anda susun customer journey-nya. Ini adalah PR Anda terakhir, bahwa Anda harus menyusun peta perjalanan konsumen Anda. Oke? Nah, kalau teman-teman masih mau belajar tentang digital marketing, ini ada beberapa channel saya juga, ada di YouTube saya, Jordan Rovelip, ada dan ada di Instagram, Digital Marketing is Fun. Nah, kalau mau ada sesi tanya jawab, silakan kita bisa diskusi. Ya. Thank you atas waktunya, dan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Mantap. Iya kan? Daging semua. Juli tuh Satpol PP-nya tuh. Yes. Teman-teman gimana? Ada yang mau ditanyakan? Ya. Keren. Nah, sementara teman-teman belum ada yang nanya, saya nanya dulu deh, Bro Juanda nih.
Siap. Kalau buat, perusahaan kayak saya kan, lebih banyak B2B ya, business to business gitu ya, gitu. Ya. Nah, B2B itu, sebaiknya, strategi digital marketing-nya seperti apa ya? Gitu. Nah, Kan kalau beda B2B, ya sama retail kan ya? wait, itu Bro, pasif. Ya, jadi kalau B2B yang dilihat pasti website, ya kan? Website dan kuatin di pencarian, karena orang B2B pasti akan mencari. Mmm, Misalnya, saya lagi butuh jasa develop, ya saya akan carinya di Google. Nah, jadi perkuat pencariannya di Google, baik itu nanti menggunakan SEO ataupun menggunakan SEM. Ya kan SEO berarti kita harus perkuat artikel-artikel yang menunjang dan mhm, mengedukasi kenapa orang itu harus butuh bisnis kita, gitu. Karena itu yang akan dicari orang, mmm, gitu. Nah, kalau kalau B2B biasanya eh, jarang di sosmed gitu, karena biasanya mereka akan lebih profesional, ya orang-orang profesional akan mengecek websitenya keren atau enggak, websitenya sembarangan atau enggak, desainnya bagus atau enggak, mencerminkan value dari perusahaan atau enggak, biasanya di situ. Gitu. mantap mantap mantap. Thank you Kita Bro juga Juanda, main aja, nggak ada, keren keren. Nah, udah ada pertanyaan tuh gitu. Bro, dari Sis Kartika Bro. Ini ada dari Joni juga nih. Apa itu? Dari yang mana dulu nih? Sebentar. Ini gue lihat dari atas. Dari Pak Herman dulu atas. Kadang yang kontennya reach-nya rame, yang isinya pamer kekayaan, ya ya begitulah Mas, ya. Atau yang konyol-konyol, yes. Kartika, mau tanya Pak, apakah ada produk yang tidak cocok menggunakan digital marketing? Contoh produknya apa ya Pak? Semua produk bisa di digital marketingkan, ya. Semua produk bisa di digital marketingkan. Apalagi kayak di Indonesia gitu ya, sampah aja bisa jadi duit gitu. Nah, tapi memang ya yang lebih cocok itu adalah hal-hal yang dipakai sehari-hari itu pasti lebih cocok ya. Tapi kalau misalnya produknya itu yang berat perputarannya ya udah pasti di dunia digital juga kurang cocok gitu loh. Tapi pada dasarnya semua produk bisa dijual secara online. Ada marketnya lah ya. Jual sampah pun bisa jadi duit ya. Mungkin kalau kata orang apa slogan-slogan teman-teman gitu ya, seperti itu. Oke, terus dari apa nih? Bu Antonius bikin sering konten apa ya? Gue juga nggak tahu. Joni, klien yang rese atau dijawab lengkap terus mereka diem aja nggak jawab mesti gimana ya? Nah ini adalah klien-klien tipenya yang CLBK ya. Chat lama beli kagak. Oke. Nah, klien seperti ini kita harus siapkan namanya scarcity ataupun keterbatasan. Ya, keterbatasan. Jadi artinya apa? Ketika dia chat sama kita, kita harus batasi. Batasi apa? Batasi penawarannya, batasi harganya, batasi kuantitinya, sehingga dia mau nggak mau harus mengambil keputusan saat itu juga. Kalau kita sudah batasi dan dia juga nggak respon, ya berarti dia bukan ngecek harga doang mungkin, ya, atau dia juga ngecek ngecek produk seperti itu. Jadi nggak usah takut kalau ada orang-orang yang tipenya CLBK itu kita masukkan sebagai golongannya si Pak Rojali ada nggak? Masih ada di Bidus nggak Pak Rojali? Mantan dosen gue tuh. Ya, di golongannya Rojali dan golongannya Rohana gitu ya. Mohon maaf kalau ada kesamaan nama gitu. Rojali itu adalah rombongan yang itu rombongan yang hanya nanya. Kalau Rojali sudah ketemu sama Rohana, itulah muncul yang namanya CLBK. Kalau udah seperti itu udah tinggalin aja, nggak usah dipusingin, ya seperti itu Pak. Dari Jonathan, ada tips bikin brosur digital dan landing page, apakah dengan konsep AIDA atau ada tips lain? Nah, AIDA itu ya attention, interest, desire, dan action. Itu sudah basic banget. Tetapi yang harus kita
ketahui adalah di dalam brosur digital orang nggak usah dikasih detail, ya, tetapi dikasih ya tadi yang seperti Bro Ernest bilang, what's in it for me, apa untungnya buat saya, dan itu dijadikan headline yang menarik untuk orang baca. Jadi di brosur digital nggak usah lengkap-lengkap, kasih aja headline-nya gede-gede, buat mereka baca artikel kita atau untungnya mereka kontak kita tuh apa, seperti itu. Di headline-nya aja yang menarik. Oke, apalagi nih, dari Bro Joni. Jika ada klien yang rese, ya oke, udah itu. Oke, kalau FB dan YouTube kan banyak content maker yang cering apa, nggak ngerti bahasanya. Konyol-konyol nggak jelas, tapi view tinggi dan viral. Ya nggak apa-apa, itu marketnya dia memang seperti itu, biarin aja. Pak Tio, usaha atau jual apa yang paling tinggi ratingnya? 10 besar misalnya. Oke, nah ini ada nih datanya sebentar ya. Pak, bagaimana menggunakan ads secara efektif biar nggak bocor? Nah, kalau ads IG saya nggak prefer nge-ads langsung dari IG. Saya biasanya nge-ads dari Facebook, placement-nya di IG. Ya. Kemarin saya presentasinya di mana ya, sebentar. Saya mau kasih tahu. Oke, ini. Nah, jadi kalau ditanya 10 besar bisnisnya apa? Saya sharingin lagi di sini. Ini adalah 10 besar ya, berdasarkan data. Ini saya sharingkan juga kemarin di Innotek. Nah, ini adalah 10 besar ya, e-commerce. Oke. Nah, jadi yang paling tinggi adalah grocery, kehidupan sehari-hari, barang-barang sehari-hari gitu ya. Terus beauty, kemudian apparel, travel, consumer elektronik, luxury, dan telco. Ini data e-commerce April 2021 ya. Dan online purchase driver-nya itu ada. Oke, nanti yang mau saya kirim juga deh data ini. Tinggal dilihat aja, banyak ada 100 halaman ya, nanti dilihat aja. Oke. Oke, sering itu adalah istilah per-YouTuber dan Facebook itu yang konyol. Oke. Saya baru tahu gitu. Gitu ya. Terus kalau calon klien kita di umur 25 sampai 60 bagusnya di platform apa, Bro Juanda? 25 60 semua platform masuk sih. Ya, karena sosial media itu paling banyak itu sampai umur 40. Ya. Jadi 25 sampai 40 dan kalau 40 ke atas ya itu udah dikit lah, ya nggak terlalu banyak. Semua platform masih bisa sih 25 sampai 40. Kalau di FB Ads, gambar atau video, paling bagus pilih goal apa? Oke, kalau gambar atau video ya kalau menurut saya lebih bagus kalau yang interaksi pasti yang video karena ada gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya tergantung aja sih. Kadang saya juga pakai gambar, kadang juga pakai video, hasilnya juga bagus-bagus aja gitu. Cuman mau lihat aja kalau video atau visualnya gitu ya lebih enak. Dan ada audionya juga. Oke. Paling bagus pilih goal apa? Get more message, get more leads, get more calls. Kalau saya lebih prefer conversion sama traffic ya. Jangan pilih get more message. Kenapa? Karena kalau pilih get more message itu apalagi kalau diarahkan ke WhatsApp, kita nggak bisa pilih detail targetingnya. Oke, jadi kayak kita pasrah aja. Oke, jadi jangan pilih yang get more message. Kalau get more leads itu boleh juga, tapi berdasarkan pengalaman, kalau kita pilih get more leads, biasanya leads yang berkualitasnya itu cuma 10%. Artinya kalau misalnya ada 100 orang yang masukin leads-nya, yang potensial cuma 10, berdasarkan pengalaman. Ya, kalau get more calls, saya sih nggak pernah pakai get more calls sih. Saya lebih banyak kalau ngiklan pakai get conversion. Arahkan ke website atau ke link WhatsApp.
Jadi jangan kalau mau ke WhatsApp jangan yang get message, tapi get traffic, linknya pakai whatsapp.me-nya itu. Oke. Kalau penggunaan jasa outsource pengelolaan IG untuk marketing itu worth it enggak, dan gimana cara Oke, kalau ditanya worth it atau enggak itu tergantung karena mereka. Kalau mereka bisa perform ya itu bagus ya. Dan juga banyak sekali jasa-jasa mulai dari yang murah sampai yang mahal juga ada ya. Mau dia levelnya yang 100 jutaan sebulan ada ya. Mau dia 3 jutaan sebulan ada atau 10 juta sebulan ada juga ada gitu. Apakah semua bagus atau enggak ya tergantung performnya masing-masing gitu. Nanti kita ukur dulu gitu. Dan bagaimana cara mengamankan outsource gitu ya, pakai akunnya. Pertama adalah kita pakai two-way authentication dulu pertama ya. Kedua adalah kita kasih passwordnya yang password umum aja. Oke, jadi kalau dia login ada authentication dulu ke kita seperti itu. Oke, selesai. Nggak ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Pak Juanda, Anton Pak nanya. Yes. Pak, kalau kita Ya. pakai outsource pengelola sosmed atau digital marketing gitu ya Pak ya, sebagai company kita menilainya atau ngechecklist key success factor-nya dari si outsourcer itu gimana ya Pak? Ya, tergantung dari janjiannya Pak. Apakah dengan kita pakai itu kita mau banyak engagement, ataukah kita mau banyak lead, ataukah kita mau banyak conversion? Ya itu didiskusikan dulu Pak, disepakati bersama dulu. Oke. Gitu. Jadi Karena kan kalau rata-rata kita ketemu agency gitu ya, mereka kan tidak ada yang berani menjamin misalkan guarantee follower naik 10.000 misalkan gitu. Atau guarantee number of sales naik sekian persen. Ini kan belum ketemu tuh yang begitu gitu kan. Oke. Kalau saya sih semua bisa digaransi Pak kecuali sales. Artinya apa? Oh. Kalau misalnya kalau follower itu gampang. Ya, artinya apa? Follower itu mau pakai cara cepat atau pakai cara lama. Ya kan? Kalau pakai cara cepat beli follower selesai. Oh iya, maksudnya kan kalau yang organik gitu ya. Kalau biasanya ya kalau organik gitu kan. Organik bisa digaranti juga ya Pak ya? Kalau Bro Juanda kayaknya sinyalnya ini ya, bermasalah ya. Oh, Bro Juanda yang sinyalnya hilang ya? Orang kalau tadi sempat putus tuh Bro. Kalau yang organik gimana Bro? Bisa digaranti organik. Nah, jadi intinya adalah seorang digital marketer ataupun agensi digital marketer, dia harus bisa yakin sampai ke leads, minimal leads ya. Gitu. Kenapa? Karena itu memang tugasnya dia ngumpulin leads, cari database gitu. Nah, dia nggak bisa ditanya sampai sales. Kenapa? Sales itu ada divisinya lagi. Begitu leads itu masuk, nanti yang ngolah jadi sales itu kan tim sales. Seperti itu. Nah, tapi kalau sampai jumlah leads naik, itu bisa. Itu tugasnya digital agency harusnya. Berarti artinya kalau saya mau pilih digital agency, boleh ya saya pasang key success factor-nya adalah misalkan penambahan jumlah leads per bulan, misalkan gitu. Atau number of leads per bulan. Bisa, gitu. harus itu bisa. Harus bisa ya berarti ya? Harus bisa. Itu tujuannya, karena kalau nggak ngapain kita bayar dia. Nah, kalau kita ngomong leads tapi ini kalau nanti sales random bisa. leads gitu ya, random leads atau memang leads yang potential leads gitu. Nah, itu juga kadang kita susah nilai karena ada agensi nakal ya, ya karena dia nggak capai leads ya udah kasih aja random leads atau teman-teman dia suruh ngisi data itu bisa. Oke. Itu harus dicoba berarti ya. Itu yang kita nggak bisa kontrol. Harus dicoba berarti ya. Iya, itu yang kita nggak bisa kontrol karena saya dengar beberapa agensi yang suka nakal.
karena dia udah ada janji kan, misalnya saya janji bisa 100 leads, oh tapi baru bisa 50 nih, supaya performance dia bagus, ya siapapun teman-temannya dia suruh isiin aja datanya jadi 100. Oke. Secara KPI dia tercapai. Gitu. Thank you Pak Juanda. Ya, Pak. Oh. Mana lagi nih? Pak Juanda tanya dong. Maksudnya apa ya bro? Yes. Joni nanya ya. Silakan. Boleh nggak host? Oke Pak Bro. Mau tanya, buat tadi kan ada dibilang di platform WhatsApp ya. Nah, ini kalau WhatsApp ini bagusnya kita kan ada bisnis ada private kan. Nah, bagusnya kita bagi 2 nomor bisnis dan private nggak? Karena kalau kebetulan di bisnis saya kan di chat nih, ya kan? Nah, itu kan bisa masuk semua market. Bisa juga teman-teman kita di grup, ya kan, untuk membeli produk kita. Apakah perlu dibedain atau enggak ya nomornya? Kalau saya selalu pisahin, Pak. Kalau saya selalu pisahin. Oh, begitu. Saya ada 2 nomor. 1 nomor pribadi, ada 1 nomor bisnis. Ya, tapi kan teman-teman kita di nomor Pisahin, pribadi jadi potensi customer untuk bisnis kita kan? Ya nggak apa-apa kan. Yang di nomor pribadi kan juga bisa dapat dua-duanya. Jadi intinya dibagi 2 gitu ya? Kayak, iya, kalau kayak handphone saya nih, itu ada 2 nomor WhatsApp. Ada WhatsApp biasa, ada WhatsApp bisnis. Kalau saya mau apa? Nih. Nah. Jadi ada 2 nomor, Pak. Ya. Gitu. Ya oke, itu aja. Thank you, Bro. Yep. Sip. Sangat membantu banget. Ya. Sama Bro Matius. Bro Herbert, saya dulu banyak yang interaksi di chat sosmed, karena sekarang berkurang gara-gara banyak toko sejenis langsung spam iklan ke orang-orang. Nah, makanya kalau spam iklan biasanya ya di ban aja orang-orang yang spam iklan. Ya kita nggak bisa mencegah lah, kita nggak bisa mencegah action pertama, tapi kita bisa mencegah action selanjutnya. Artinya apa? Begitu dia sudah kelihatan, langsung di blok aja orangnya, kayak gitu. Gitu Pak Hermawan. Bro Pradi, menurut Bro lebih baik internal digital marketing atau pakai agency, Bro? Ya kalau short term ya pakai digital agency outsource karena dia berpengalaman kan. Tapi ya buat long term harus punya internal sih. Ya kalau kayak gue juga tanganin klien, gue selalu bilang gue cuma mau tanganin 3-6 bulan aja. Lebih dari gue nggak mau duit ya, tapi gue juga kayak bos lah ngerjain dia terus gitu kan. Artinya ya lu harus bisa mandiri gitu. Jadi 3-6 bulan ya lu harus bisa kerjain sendiri. Gitu. Karena gue orangnya itu explorer, suka menjelajah, nggak suka berlama-lama di satu tempat. Gue kerja sama orang nggak pernah lebih dari 1 tahun, cuma sekali doang. Gue kerja sampai 2 tahun gitu. Jadi baik kalau short term pakai agency aja karena dia udah tahu, kalau long term harus bisa mendidik. Cuma masalahnya kalau kita kadang mendidik internal ya, ini tergantung lagi dari orang-orangnya ya, dan tergantung kita sebagai owner gitu ya. Kadang kita udah didik orang itu pinter, dia pindah kerja gitu. Itu yang dibeli juga kadang untuk beberapa perusahaan seperti itu. Jadi harus pinter-pinter juga ngedidik orang. Kalau YouTube lagu karaoke dan highlight pertandingan yang viewer itu ya bisa lah kalau cuma sekedar AdSense. Karena AdSense itu yang penting adalah jumlah viewernya gitu. Kontennya seperti apa nggak penting buat dia. Oke, kalau udah pengalaman bisa secara instan on the spot cari caranya. Kalau pemula bagaimana cara mempersiapkan diri sebelumnya? Oke. Be yourself aja, ya. Be yourself aja gitu loh. Jadi kayak misalnya Ciyuli gitu ya, mau bikin konten, bikin roti, bikin kue gitu ya. Udah, supaya nggak ngerasa lagi direkam, ya udah taruh aja kamera di pojokan, kamera di pojokan. Terus ya ngobrol-ngobrol aja sendiri, ini loh cara buat kue, dan jadi jangan kayak lagi ada kamera di depan muka gitu. Jadi kayak lagi ngobrol sama anak lah, Ci. Ya. Ini ya kalau mau bikin kue begini, udah ngobrol biasa gitu aja, ya.
Jadi jangan kayak dibuat-buat. Yang original lebih menarik, ya. Original lebih banyak orang yang respect kayak gitu. Asumsikan aja di depan muka kita tuh ada anak kita lagi ngajarin anak kita, udah gitu aja. Nggak usah pakai teori-teori kayak yang tadi Bro Ernest bilang gitu ya. Oh, harus ada opening, harus ada konten, harus ada closing. Itu nanti kalau masih pemula, udah mau belepotan, mau apa, ngobrol aja. Saya juga tahun 2008 nggak pakai tuh opening, closing. Pokoknya saya bilang, saya punya produk ini, saya bantu nggak pecah. Udah, jualan ke 10 negara. Selesai. Nggak pakai opening-openingan. Kayak gitu. Ya. Nah, ya kan TikTok boleh tuh. Ya, kalau yang lebih liar pakai TikTok aja, nggak pakai joget, lucu-lucuan, ya itu nggak pakai formalitas ya. Di TikTok itu nggak pakai formalitas. Be yourself. Di TikTok tuh be yourself. Gimana tips presentasi supaya nggak boring? Ya, ini kan tadi. Oke. Mana nih? Lagu karaoke deg-degan. Oke, kalau udah habis pertanyaannya, Bro. Ya, pas banget. Ya, pas banget. Udah 12.59. Ya, sekali lagi Bro Juanda ini thank you banget ya atas sharingnya ya. Sangat berguna dan praktikal sekali ya. Kita sangat membutuhkan gitu ya. Boleh lah ya nanti kalau ada yang di sini pebisnis segala macam yang membutuhkan bantuan dari Bro Juanda, tolong dibantu ya Bro ya untuk digital marketingnya gitu. Oke, ya sekali lagi itu thank you ya kita di penghujung acara ya kita sudah genap 4 pembicara ya bawa materi masing-masing ya ditutup sama Bro Juanda dengan sharing yang luar biasa. Sekali lagi thank you buat semua pembicara yang sudah berkontribusi, buat alumni yang sudah berkontribusi untuk merayakan kegembiraan bersama dengan BINUS di ulang tahun yang ke-40-nya ya. Nah, jangan lupa Sabtu depan ya kita berlanjut 40 seminar loh. Ya, Sabtu depan keren nih ya, ada Bro Desmond akan bicara tentang gamification of business. Wah. Jadi bagaimana bisnis bisa mendapatkan manfaat dari game ya, itu menarik sekali. Divariasikan oleh Bro Markus dengan bagaimana cara roasting biji kopi secara manual ya. Jadi benar-benar pembahasannya nggak hanya yang serius-serius saja, tapi yang juga dengan hobi-hobi ya bagi pencinta kopi gitu ya. Pengen seger sekali bijinya, biji kopinya benar-benar dari green bean gitu ya. Nah, kalau pengen tahu bagaimana cara roasting secara manual di rumah, bisa melihat demonya dari Bro Markus gitu ya. Terus Bro Jeril ini digital marketing lagi nih ya, tapi ini lebih spesifik mengadu antara Google Ads melawan Facebook Ads, karakteristiknya seperti apa? Ya, itu dalam banget topiknya ya. Nanti kita akan lihat ya. Jadi buat yang pengen spending money, mau pasang ads seperti tadi ya kata Bro Juanda ini jadi kayak lanjutan nih, cocok nih ya. Kalau kita mau striker, wah, penyerang dengan ads ya. Nah, apa bedanya kita keluarin duit lewat Google sama Facebook? Pasti ada karakteristiknya masing-masing. Dan juga Bro Sis Yuli ya, berbisnis di Bali kala pandemi. Wah, ini seperti apa ya situasinya yang ada di Bali gitu ya. Terus ada peluang apa yang mungkin masih bisa digarap dalam situasi yang seperti ini. Jadi itu materi kita di 4 itu ya. Oke, sebelum itu boleh sebelum meninggalkan boleh difoto teman-teman yang masih tersisa boleh buka videonya, boleh ya kita foto-foto. Mohon izin dibuka ininya kameranya ya. Ya buat kenang-kenangan. Oke, boleh dibuka ya. Ya, oke yang masih mau dandan-dandan. Oke, di aba-aba ya. Nanti yang bisa bantuin foto siapa sih sana? Saya Pak, Ya. saya bantu moderate ya Pak. Oke. Ya teman-teman di saya ada 2 page tapi mungkin urutannya nggak sama dengan yang di tempatnya teman-teman sekalian. Ini saya
foto yang page pertama dulu ya, standby. 1, 2, 3. Page keduanya saya. 1, 2, 3. Oke, Pak Ya. Matius, sudah. Thank you Sisana ya. Oke, kalau gitu Sama-sama, Pak. semua binusian, mungkin juga kalau ada yang tamu ya, yang non binusian, welcome juga ya. Demikian sesi kita hari ini, sampai ketemu Sabtu depan. Ya, enjoy. Kalau yang masih mau ngobrol, Dan boleh